Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbi jami'il alam alladhi haddarana minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah alladhi ya'lamu as-sirra wal 'alan. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh الذي أمرنا عند ظهور الفتن بالتمسك على الكتاب والسنن صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإسلام إخوة الإيمان، saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jal. Aku berwasiat dan menasihatkan kepada anda semua sebagai orang Islam untuk bertakwa kepada Allah. Ittaqullah fa inna taqwa khairuz zad. Bertakwalah kepada Allah, karena bertakwa adalah modal terbaik, modal terutama untuk kita keberhasilan di dunia sampai di akhirat nanti. Fattaqullaha ya ibadallah kama amarakum bidzalika rabbukum biqaulih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Allah telah memerintahkan kita untuk selalu mentaati Allah dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita hidup di akhir zaman. Tidak ada yang memungkiri hal demikian itu, karena kita sudah berada di 1450 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, bu'ithu wal qiyamah, aku diutus bersama hari kiamat. Mendekati hari kiamat kahatain, gambarannya sebagaimana dua jari ini, sangat dekat dan terpautnya hanya sedikit sekali. Artinya ketika kita hidup di akhir zaman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabiyur rahmati wal huda, seorang nabi yang sangat belas kasih dan ingin selalu umatnya mendapatkan hidayah serta selamat dari kerusakan dunia akhirat. Beliau banyak sekali dalam riwayat memperingati dan menasihati serta menjaga umatnya yang ada di akhir zaman. Jangan sampai kehilangan keimanan karena pengaruh akhir zaman, kerusakan di akhir zaman. Maka dalam khutbah kita saat ini, insyaallah secara singkat akan kita sebutkan beberapa hal yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat menghilangkan atau memurtadkan kita dari Islam dan iman, wal'iyadzubillah. Saudaraku kaum muslimin rahimani rahimakumullah, riwayat pertama dari Abi Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mal fitanan ka qit'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dalam riwayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mencintai dan sangat menjaga umatnya, beliau berpesan, badiru bil a'mal, wahai umatku, berlombalah, bersegeralah kalian beramal yang soleh, beribadah, memperbanyak amal kebaikan. Fitanan ka qita'il lailil muzlim, karena akan ada fitnah besar yang gambarannya sebagaimana malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Pada zaman fitnah itu akan ada percepatan pemurtadan bahkan pengkafiran umat Islam, di mana saat itu orang Islam pagi dia masih iman, sore dia sudah kafir. Sore dia beriman, pagi sudah kafir. Apa penyebabnya? Apa asal usulnya? Penyebab hal demikian itu, yabi'u dinahu, kata Rasulullah, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya karena harta keduniaan.
Saudaraku, cobaan keduniaan dimungkinkan ada dua. Satu karena kekurangan, dua karena kelebihan. Ketika kekurangan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadal faqru ayyakuna kufran. Kefakiran itu sangat dekat dengan kefakiran itu sangat dekat dengan kekafiran. Dan ini pada zaman fitnah terbukti. Kalau kita ingin melihat di sekitar kita, banyak pemurdatan terjadi karena dunia, karena keduniaan, karena pekerjaan, karena iming-iming harta. Kita bisa melihat di daerah Jawa Tengah, banyak sekali di beberapa daerah terpencil yang namanya tanassur, kristenisasi, pemurdatan seseorang dari Islam banyak terjadi. Bahkan sebagian ustadz ada yang menerangkan, ada yang menghitung setahun bisa sampai, dalam per tahun bisa sampai 1 juta orang. Waliyadzubillah. Dan ini terjadi dengan terselubung, dan pengaruh paling dahsyat adalah keduniaan, adalah harta. Kenapa? Karena mereka sebagai muslim oleh Allah diberikan cobaan kekurangan. Nah, di sini zaman fitnah, maka kita harus banyak bersabar, saudaraku kaum muslimin, banyak mengingatkan, banyak berbagi dengan saudara-saudara kaum muslimin. Yang kedua dalam masalah harta, karena kelebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan kiriman harta yang banyak dari Bahrain yang dibawa oleh Abu Ubaidah ke Madinah. Saat itu bertumpuk harta kiriman dari Bahrain, karena saat itu Bahrain sudah takluk, berada di kekuasaan orang Islam, dan banyak yang masuk Islam, sehingga banyak sedekah dan pajak dan lain-lain masuk ke Madinah. Berlimpah ruah dibawa ke Madinah. Orang-orang penduduk Madinah, orang Ansor, mereka mendengar bahwa Abu Ubaidah datang membawa harta banyak, sedangkan di Madinah saat itu serba kekurangan. Pada saat sholat subuh, setelah sholat subuh, orang-orang Ansor penduduk asli Madinah nyegati Rasulullah. Ada orang yang paham dengan apa mau mereka. Mereka mengatakan, kalian mendengar bahwa Abu Ubaidah datang membawa harta yang banyak? Bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, abshiru, bergembiralah kalian. Wadma'annu ma syi'tum, silahkan kan berangan-angan apa yang kalian mau. Al-fakru, mal fakru akhsha alaikum, kata Rasulullah. Bukan kefakiran yang akan aku khawatirkan untuk kalian, walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya fatatanafasu fiha. Akan tetapi ke depan, yang saya khawatirkan adalah dunia justru dibuka untuk kalian, lalu kalian berlomba-lomba dengan keduniaan itu. Fa ahlak kama ahlakat man qablakum, sehingga kalian berlomba dengan keduniaan, dan oleh Allah dirusak, dihilangkan imannya, dihilangkan Islamnya, sebagaimana umat terdahulu, sebagaimana Qarun, sebagaimana Haman, karena terbuai oleh harta yang banyak, sehingga dia meninggalkan keimanan. Waliyadzubillah. Saudaraku, bisa kita lihat bagaimana di sekeliling kita banyak orang yang asalnya dulu dia miskin, dulu dia tidak punya apa-apa, setelah dia kaya justru meninggalkan ibadah, meninggalkan Allah, meninggalkan sedekah, meninggalkan keislamannya, bahkan waliyadzubillah. Kelihatannya muslim, tapi sudah tidak sholat lagi, tidak pernah ke masjid lagi, tidak pernah ikut pengajian lagi, tidak pernah menolong lagi, tidak pernah menyuarakan Islam lagi. Ini namanya bentuk kekufuran, kehilangan iman, waliyadzubillah. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa keimanan itu akan hilang, khususnya di akhir zaman, karena wanita. Yang pertama tadi harta, yang kedua wanita. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innad dunya hulwatun khadirah wa innallaha mustakhlifakum fiha fayanzura kaifa ta'malun. Wattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil fin nisa. Rasulullah mengingatkan kita, wahai umatku, dunia itu hijau dan indah, dunia itu manis dan menyenangkan. Kata Rasulullah, diingatkan, ingatlah bahwa awal kerusakan Bani Israel itu sebab wanita. Fattaqud dunya wattaqun nisa.
Saudaraku kaum muslimin rahimani rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu, bertahun-tahun yang lalu, mungkin orang sulit melakukan perzinahan, waliyadzubillah. Semoga kita dijaga oleh Allah. Tapi sekarang saudaraku, bukan mencari, dicari. Bukan mudah, tapi dimudahkan. Jadi kalau dulu kesulitan mencari, harus mencari uang dulu, sekarang dicari bahkan tanpa uang. Bahkan belakangan ini marak ada fatwa dari seorang alim katanya. Tapi alim ini berarti alim yang menyelewengkan ilmu. Dia mengatakan pokoknya ridha birridha halal. Pokoknya sama-sama senang, sama-sama suka, itu berarti sudah nikah dan halal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah keimanan yang akan hilang bersama wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Jangan menyangka orang yang berzina ketika dia berzina masih merasa iman. Artinya sudah dekat bahwa keimanan itu akan dicabut oleh Allah dengan melakukan perzinahan. Betapa mudahnya zaman seperti ini untuk melakukan itu, saudara. Kita dengar, kita baca banyak, bukan hanya orang-orang yang sudah dewasa, bahkan anak-anak sekolah, bahkan sekolah dasar sekalipun terjadi hal yang seperti itu. Terjadi hal yang waliyadzubillah. Ini peringatan kedua dari Rasulullah. Maka kita harus menjaga pergaulan. Kita harus menjaga diri kita, menjaga apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Wala taqrabuz zina. Kata Allah, jangan mendekat kepada perzinahan. Karena zina itu fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Perzinahan itu mendekatkan kepada murka Allah dan seburuk-buruknya jalan, akan mewariskan kefakiran di dunia ini. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Semoga kita Allah menjaga kita semua dari hal ini. Yang ketiga, saudaraku, Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tahta itu akan menjadi penyebab seseorang akan kehilangan keimanan. Waliyadzubillah. Bukankah Fir'aun yang menjadi gambaran bagi umat Islam, penguasa yang adidaya, yang tidak ada yang bisa menurunkan dia, menjatuhkan dia, adalah Fir'aun. Fir'aun mengatakan, alaisa li mulku Misra, bukankah kerajaan Mesir adalah di bawah kekuasaanku. Musa, kamu seorang yang terjajah, kamu dari Bani Israel, kamu orang rendahan, tidak mungkin kamu bisa mengalahkan aku sebagai raja dan penguasa. Para ulama mengatakan begitulah bawaannya seorang yang memiliki kekuasaan. Dia akan dekat dengan kesombongan, dia akan dekat dengan kelaliman, dia akan kehilangan iman, tidak terasa. Waliyadzubillah. Saudaraku, kita harus pandai sebagai rakyat, sebagai orang Indonesia, sebagai seorang muslim, jangan salah memilih pemimpin. Karena pemimpin yang tidak amanat, pemimpin yang tidak baik, pemimpin yang tidak soleh, pemimpin yang tidak membela Islam, pemimpin yang tidak mengedepankan masyarakat, rakyatnya, yang tidak peduli dengan rakyatnya, itu akan membawa musibah dunia dan akhirat. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ya'ti 'alan nasi zamanun yukadzdzabu fihi as-shadiq. Akan datang zaman yang penuh dengan kerusakan, di mana pada zaman itu orang yang jujur, orang yang amanat dituduh menjadi orang yang pendusta. Lalu wa yusaddaqu al-kadzdzab, sedangkan pendusta justru dikatakan, diopinikan sebagai orang yang paling amanat. Di sana dikatakan wa yukhawwanu fihil amin, orang yang amanat dianggap pengkhianat. Wa yu'ammanu fihil khawan, sedangkan yang banyak berkhianat dikatakan dia orang yang beramanat. Sungguh di depan mata kita, sungguh di sekitar kita ini terjadi, saudara. Maka kekuasaan itu dapat sekali membuat manusia lupa. Barangkali Allah memberikan kita peluang menjadi penguasa. Ingatlah, jangan sampai kehilangan iman, jangan sampai kehilangan Islam karena kekuasaan. Karena iman dan Islam itulah yang akan membawa keberuntungan al-falah bagi kita di dunia sampai di akhirat nanti di hadapan Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min innad dina 'indallahil islam. Aqulu qawli hadza, aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum
min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashkuruhu ala ikramihi wa in'amihi wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Amma ba'du, ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa taqwa wastamsiku minal islam bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Nikmat Islam, nikmat iman adalah nikmat karunia yang tidak ada bandingannya. Itulah nikmat yang akan membawa kemaslahatan, membawa kebahagiaan, kesuksesan kita sejak di dunia sampai di akhirat, sampai di hadapan Allah nanti. Saudaraku, kenapa para ulama, kenapa Allah dan Rasulullah dan para ulama dan para pendakwah selalu mengingatkan agar kita mempertahankan keislaman kita, keimanan kita? Karena hidup ini di dunia ini hanya sebentar, saudaraku kaum muslimin. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat nanti, kehidupan yang kekal selama-lamanya. Di dunia ini manusia merasa lama, padahal tidak lama jika dibandingkan dengan akhirat. Yaumun 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhan kamu Muhammad sebagaimana 1000 tahun di dunia ini. Ketika kita berumur 100 tahun, jika ada di antara kita berumur 100 tahun, berarti 1/10 sehari di akhirat nanti. 100 tahun umur kita hanya 1/10 satu hari di akhirat. Kurang lebih di sana hanya 1 jam. Dari 12 jam kurang lebih 1 jam, sekian, tidak sampai 2 jam. Itu kalau umur 100 tahun, saudaraku. Di dunia ini kita hanya percaya dan beriman kepada firman Allah. Besok di akhirat kita akan menyesal jika tidak memperhatikan hal ini. Karena kehidupan yang sesungguhnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, wallahi al-aisyu aisul akhirah. Demi Allah, kehidupan itu yang sesungguhnya bagi orang Islam, bagi orang iman adalah kehidupan di akhirat. Karena di sana adalah kehidupan yang selamanya. Sedangkan penentu keberhasilan kita di akhirat nanti adalah Islam kita, adalah iman kita. Maka marilah kita jaga keimanan kita, kurang lebihnya dengan 3 hal. Yang pertama dengan memperbanyak ilmu, saudaraku. Al-ilmu hayatul Islam, hayatul iman. Sekarang mencari ilmu, kita kadang-kadang tidak perlu hadir ke majelis, tidak perlu selalu mendengarkan khutbah Jumat misalkan. Kita cukup lewat HP kita, lewat tayangan. Asalkan punya semangat, ilmu kita akan bertambah. Al-ilmu hayatul Islam. Ilmu itu akan menghidupkan keislaman kita. Yang kedua adalah menjaga pergaulan, kata Rasulullah. Al-mar'u ala dini khalilih. Kita jaga betul, bergaulah dengan seorang muslim yang kontinu, yang istiqamah dalam keislamannya. Jangan bergaul dengan orang-orang yang membawa kita keluar dari Islam. Jauhi dia semaksimal mungkin supaya kita jauh. Karena Rasulullah SAW berikan gambaran teman dekat itu seperti penjual minyak wangi dan seperti pandai besi, kata Rasulullah. Siapa yang mendekat kepada penjual minyak wangi, walaupun dia tidak membeli, tidak memiliki minyak wangi, paling tidak dia kesababan, kebawa baunya, mungkin kecipratan walaupun hanya sedikit. Siapa yang bergaul dengan tukang besi, tukang pandai besi, walaupun dia tidak menggarapkan besi di situ, maka dia akan terkena asap hitamnya itu. Artinya itu perbandingan antara teman baik dan teman dekat. Maka Rasulullah SAW mengingatkan bahwa pengaruh pergaulan itu akan membawa kita jauh dari agama kita, waliyadzubillah. Yang ketiga, menjaga ibadah kita, saudaraku, terutama solat fardu, solat wajib. Karena Allah berfirman, inna salata tanha anil fahsya wal munkar.
karena salat itu bisa menjaga kita dari pelanggaran yang besar maupun pelanggaran kemungkaran-kemungkaran yang lain. Maka jaga salat, jangan pernah terlambat, jangan pernah meninggalkan salat. Yang terakhir ditutup berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah orang yang maksum, beliau orang yang dijaga oleh Allah, dijamin surganya, dijamin tidak kehilangan iman. Tapi apa doa yang paling beliau baca? Mungkin kalau Bapak Ibu pernah mendengar, itu adalah doa ketetapan iman, ketetapan hati. Karena hilangnya iman, hilangnya keislaman kita itu musibah besar yang akan terjadi pada kita. Doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu. Tsabbit qalbi ala dinik, ala ta'atik, ala imanik. Tetapkan saya di dalam keimanan kepadamu ya Allah. Jika Rasulullah orang yang terjaga sangat takut kehilangan iman, bagaimana dengan kita umatnya? Tentunya kita sadar kita banyak kekurangan, kita jauh dari Allah, kita jauh kadang-kadang dari ilmu. Maka berdoalah, berdoalah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, maka akan aku kabulkan permintaan kalian. Demikianlah yang bisa disampaikan dalam khutbah ini. Maka kita tutup dengan kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah dengan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikat bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalian sebagai orang iman bersalawatlah untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad sahibil wajhil anwar wal jabinil azhar wal khalqil akmal wardallahumma 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin الراشدين المهديين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا برحمتك يا حي يا قيوم. اللهم ارزق لنا أئمة عادلة رحمة لرعاياهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.